tinggal dikit. Itu masih ada. Tinggal dikit nih, kenapa? Sayang tahu, abisin dulu kalau kayak gitu. Lebay. Konyol. Dari mana? Buang sampah. Mau sampah di mana? Selokan depan lah. Ih, kurang kerjaan. Di situ ada tempat sampah tuh. Makasih, ya udah Yuk, lah. gue sekalian pamit izin pergi. Hati. Yuk. Nama saya Roy Suhombing. Saya bekerja di divisi kepegawaian, bertugas untuk membantu tamu-tamu yang ingin riset di TPST Bantar Gebang, organisasi di bawah Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Mengelola TPST Bantar Gebang termasuk sampahnya yang ada di sini, kemudian melakukan atau menerapkan teknologi pengolahan sampah. Yang pertama Jakarta Recycling Center. Jakarta Recycling Center ini adalah kegiatan reduksi sampah di sumbernya di pemukiman ya. Kemudian yang kedua adalah ITF Intermediate Treatment Facility. Ini adalah kegiatan reduksi sampah dengan menggunakan teknologi incinerator. Jadi secara garis besar UPST itu punya 3 fasilitas yang akan dikelola. TPST Bantar Gebang ini menerima kurang lebih 7.200 ton sampah ya dari Provinsi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Sampah tersebut dibawa kurang lebih oleh 1.300 truk. Nah, truk-truk ini masuk ke dalam TPST Bantar Gebang ini melewati timbangan kita. Jadi pada saat dia masuk ditimbang sehingga kita ketahui berat sampahnya. Kemudian truk sampah akan menuju titik buang atau tempat atau lokasi pembongkaran sampah. Sampah yang dari truk itu akan dimasukkan ke dalam landfill. Di dalam landfill ini sampah kita tumpuk, kemudian kita tekan pencemaran yang dihasilkan oleh tumpukan sampah tersebut. Karena pencemaran yang dihasilkan dapat berupa bau, polusi udara, kemudian pencemaran air juga. Kegiatan lainnya selain menaruh sampah ke dalam landfill adalah melakukan reduksi sampah. Yang pertama, kita menambang sampah dari landfill yang sudah tidak aktif lagi. Artinya usia sampah yang ada di landfill itu kurang lebih 5 tahun. Kita tambang, kemudian kita bawa ke hanggar kita dan kita pilah. Jadi akan ada 2 produk yang dihasilkan dari pemilahan ini. Yang pertama adalah plastik yang akan dijadikan bahan bakar atau namanya kita sebut RDF Refuse Derived Fuel. Plastik atau RDF ini akan kita supply ke pabrik semen. Salah satunya adalah Solusi Bangun Persada dan juga Indosemen. Nah, di sana plastik-plastik ini akan menjadi substitusinya batu bara. Produk kedua dari hasil pemilahan hasil tambang sampah ini adalah kompos. Kita akan distribusikan gratis kepada masyarakat dan juga akan kita gunakan untuk penghijauan di sini. Kegiatan lainnya adalah pembangkit listrik. Ya, kita punya 2 pembangkit listrik di sini. Yang pertama dengan menggunakan gas metan sebagai bahan bakarnya. Kita buat sumur di dalam landfill atau di atas landfill. Sumur-sumur itu bentuknya pipa-pipa yang tertancap ya di dalam sampah. Kan? Kemudian dengan menggunakan pipa-pipa itu kita antar gas metan ke dalam powerhouse kita. Di dalam powerhouse ini ada gas engine, kemudian menghasilkan listrik. Listriknya akan didistribusikan oleh PLN. Jadi powerhouse ini dikelola oleh pihak swasta, namun merupakan bagian dari TPST. Nah, pembangkit listrik yang kedua yang kita punya, yang beroperasi baru-baru ini ya, tahun 2019 bulan November, adalah PLTSA. PLTSA ini menggunakan incinerator, ya, merupakan pilot project dari pemerintah pusat. Dia fasilitas ini bisa membakar kurang lebih 100 ton sampah per hari. Fungsinya adalah mereduksi sampah, membakar sampah. Manfaat lainnya yang dihasilkan PLTSA ini adalah listrik. Listrik yang dihasilkan bisa 700 kW. Ini sangat kecil dibandingkan dengan powerhouse yang tadi saya sebutkan. Powerhouse tadi itu bisa menghasilkan 3 MW. Harapan saya buat kita ya, audiens maupun masyarakat di Jakarta itu kita bisa mengubah gaya hidup kita perlahan-lahan semakin tanggap terhadap keadaan di TPST Bantar Gebang ini. Sekarang kan TPST Bantar Gebang ini sudah penuh kapasitasnya. Jadi yang biasanya kita produksi sampah mungkin 1 kilo per hari itu bisa direduksi dengan cara mengubah gaya hidup kita
ya, menggunakan sedotan yang dari rumah, membawa minum dari rumah, mengurangi konsumsi plastik dan lain-lain lah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Santi Widiawati. Saya di sini bekerja selaku keamanan, divisi keamanan sebagai sekwan gedung utama. Di sini semua pimpinan welcome kepada semua karyawan, baik dari staf ataupun dari pimpinan sendiri tidak pernah meresahkan karyawannya. Kita di sini merasa aman, nyaman selagi kita bisa menyesuaikan diri di sini. Nama saya Asep Muhammad. Kerjanya sebagai PJLP, bagian divisi pesada. Lama kerja 15 tahun. Ya, harapan saya itu ya cuma satu, ya yang udah ada saya syukuri gitu aja. Perkenalkan, nama saya Rojali, jabatan saya sebagai anggota keamanan di UPST DLH DKI Jakarta. Lama kerja saya sekitar 3 tahun. Harapan saya, ya saya bisa tetap eksis bekerja di sini gitu. Biarpun secara sistem di sini kita sesuai kontrak per tahun gitu kan, sesuai kontrak kerja yang disebut PJLP gitu kan. Kita per tahun, jadi selalu tanda tangan kontrak baru gitu kan. Saya berharap selalu bisa bergabung di sini gitu kan. Ya, nama saya Budi Satria Nugraha sebagai supir dam terkecil. Saya dari tahun 2015, sekitar 6 tahunan lah ya. Harapan kedepannya agar lebih disiplin lagi aja untuk pembuangan sampah. Soalnya kan di pinggir-pinggir jalan tuh kan ada banyak sampah-sampah liar tuh warga yang kurang disiplin.